Bayangkan, kamu berada di tengah Atlantik Utara, Desember 1900. Udara membeku, ombak setinggi rumah menghantam batu karang, dan di tengah kegelapan itu, sebuah cahaya yang seharusnya menyala malah mati. Ketika kapal bantuan Hesperus akhirnya tiba di pulau terpencil Eilean Mor pada 26 Desember, mereka tidak mendapat sambutan. Tidak ada bendera, tidak ada penjaga, hanya keheningan. Di dalam mercusuar, semuanya kosong. 3 penjaga lenyap tanpa jejak. Ini adalah kisah nyata dari salah satu misteri maritim paling membingungkan dalam sejarah. Sebuah teka-teki yang lebih dari 120 tahun kemudian masih belum terpecahkan. Inilah misteri mercusuar Kepulauan Flannan. Fakta atau fiksi? Kepulauan Flannan atau Flannan Isles adalah sekelompok pulau kecil yang terletak sekitar 32 km barat laut dari Lewis. Pulau terbesar di Hebrides luar, Skotlandia. Tempat ini sangat terpencil. Bahkan di tahun 2025 pun, kepulauan ini tetap tidak berpenghuni. Bayangkan, pada tahun 1900, ini adalah salah satu tempat paling terisolasi di Inggris Raya. Penduduk setempat menyebut kepulauan ini sebagai The Seven Hunters atau 7 pemburu. Dan ada sesuatu yang perlu kalian tahu. Tempat ini punya reputasi yang menakutkan. Selama berabad-abad, pelaut menghindari perairan di sekitar Flannan Isles. Ada cerita-cerita kuno tentang makhluk supernatural, tentang roh-roh yang mengembara di pulau-pulau itu. Bahkan ada legenda tentang seorang pendeta yang menghilang secara misterius di sana pada abad pertengahan. Tapi pada akhir abad ke-19, Northern Lighthouse Board memutuskan bahwa mereka perlu membangun mercusuar di sana. Kenapa? Karena perairan di sekitar Hebrides sangat berbahaya. Banyak kapal yang karam di batuan-batuan tersembunyi dan arus yang ganas. Pembangunan mercusuar dimulai pada tahun ke-1895. Dan ini bukan proyek yang mudah. Material harus diangkut dengan kapal dalam cuaca yang seringkali brutal. Para pekerja harus tinggal di pulau itu dalam kondisi yang sangat keras. Akhirnya, pada tanggal 7 Desember tahun 1899, mercusuar Flannan Isles resmi mulai beroperasi. Bangunannya megah, tingginya 23 meter, dengan cahaya yang bisa terlihat dari jarak 39 km. Mercusuar ini dijaga oleh 3 orang secara bergantian. Mereka bekerja dengan sistem shift yang ketat, tinggal di pulau itu selama beberapa minggu, kemudian digantikan oleh tim lain. Dan inilah 3 pria yang akan menjadi pusat misteri kita. James Duckett, usia 43 tahun. Dia adalah kepala penjaga atau principal keeper. Duckett adalah veteran dengan pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penjaga mercusuar. Pria yang sangat berpengalaman, tenang, dan dapat diandalkan. Dia meninggalkan istri dan 4 anak di rumah. Thomas Marshall, usia 28 tahun. Dia adalah second assistant keeper. Marcel juga penjaga yang berpengalaman, dikenal sebagai pekerja keras dan sangat teliti dalam tugasnya. Dan yang terakhir, William McLeod. Tunggu, bukan William McLeod seharusnya yang bertugas, tapi dia sakit. Jadi dia digantikan oleh Donald MacArthur pada menit-menit terakhir. Donald MacArthur, usia 40 tahunan. Dia adalah penjaga pengganti yang berpengalaman. MacArthur pernah bekerja di beberapa mercusuar lain dan memiliki reputasi baik. Ketiga pria ini tiba di Flannan Isles pada tanggal 7 Desember 1900. Mereka akan bertugas selama beberapa minggu sebelum kapal bantuan datang membawa persediaan dan tim pengganti. Tugas mereka sederhana tapi vital.
menjaga agar lampu mercusuar tetap menyala sepanjang malam, melakukan perawatan rutin, dan mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam logbook. Kapal bantuan SS Hesperus dijadwalkan akan datang pada tanggal 20 Desember untuk membawa persediaan dan memeriksa keadaan para penjaga. Tapi sesuatu yang mengerikan terjadi sebelum kapal itu tiba. Pada tanggal 15 Desember 1900, sebuah kapal uap bernama SS Arctor berlayar melewati Flannan Els. Kapten kapal itu mencatat sesuatu yang aneh. Lampu mercusuar tidak menyala. Ini sangat tidak biasa. Lampu mercusuar harus menyala setiap malam. Tidak peduli cuaca apapun. Itu adalah aturan yang absolut. Nyawa para pelaut bergantung pada cahaya itu. Tapi mungkin itu hanya kesalahan observasi, mungkin kabut, atau cuaca buruk yang menghalangi pandangan. Kapal Arthur melaporkan hal ini ketika tiba di pelabuhan. Tapi karena cuaca yang sangat buruk, ada badai besar yang melanda area itu. SS Hesperus tidak bisa segera berangkat untuk memeriksa. Badai itu mengerikan. Gelombang setinggi rumah, angin yang mengguncang-guncang kapal di pelabuhan, tidak ada kapal yang berani keluar. Akhirnya, pada tanggal 26 Desember, saat Boxing Day, cuaca cukup mereda. SS Hesperus di bawah komando Kapten James Harvey berlayar menuju Flannan Isles. Di kapal itu, ada seorang pria bernama Joseph Moore. Dia adalah occasional keeper, penjaga cadangan yang biasanya membantu dengan pergantian shift dan membawa persediaan. Saat kapal mendekati pulau, Moore menggunakan teropong untuk melihat mercusuar. Yang dia lihat membuatnya gelisah. Tidak ada bendera yang dikibarkan. Ini aneh, karena biasanya ketika para penjaga melihat kapal bantuan mendekat, mereka akan mengibarkan bendera sebagai tanda sambutan. Tidak ada gerakan di sekitar mercusuar. Biasanya setidaknya satu penjaga akan keluar untuk menyambut. Kapal itu membunyikan sirina. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada respons. Moore merasakan sesuatu yang salah. Sangat salah. Karena cuaca masih cukup bergelombang. Moore harus naik ke pulau menggunakan perahu kecil. Perjalanan dari kapal ke dermaga berbahaya. Gelombang menghempas batu-batu karang dengan keras. Moore akhirnya berhasil mendarat. Dia berlari menuju mercusuar, memanggil nama-nama para penjaga. Ducat! Marshall! MacArthur! Tidak ada jawaban, hanya suara angin dan ombak. Pintu utama mercusuar tertutup, tapi tidak terkunci. Moore membukanya dan masuk. Hal pertama yang dia perhatikan, semuanya sangat rapi, terlalu rapi. Dia berlari naik ke ruang lampu. Lampu itu mati, sumbu sudah dibersihkan. Persediaan minyak masih cukup, tidak ada alasan teknis mengapa lampu itu tidak menyala. Moore turun dan memeriksa ruang-ruang lain. Di ruang makan, dia menemukan sesuatu yang sangat aneh. Ada sisa makanan di meja, tidak banyak, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang sedang makan atau menyiapkan makanan. Sebuah kursi terjatuh, seperti seseorang berdiri dengan tergesa-gesa. Tapi yang paling membingungkan ada di ruang masuk. Ada 2 mantel yang hilang. Hanya ada mantel MacArthur di gantungan. Tunggu, kenapa 2 orang keluar dengan mantel, tapi yang ketiga tidak? Kenapa mereka keluar bersama-sama? Harusnya, setidaknya 1 orang tetap di mercusuar untuk menjaga lampu. Moore panik sekarang. Dia berlari keluar dan mencari di seluruh area sekitar mercusuar. Tidak ada siapa-siapa. Dia kembali ke dermaga dan memberi sinyal ke kapal. Kapten Harvey dan beberapa pelaut lain datang ke pulau untuk membantu pencarian. Mereka mencari di setiap sudut pulau yang kecil itu, di balik batu-batu, di gua-gua kecil, di tepi-tepi tebing. Tidak ada tanda-tanda ketiga penjaga itu. Tidak ada jejak kaki, tidak ada petunjuk. Ketiga pria itu menghilang tanpa jejak.
Kapten Harvey segera mengirim telegram ke Northern Lighthouse Board. Pesannya singkat dan mengerikan. Kecelakaan mengerikan telah terjadi di Flannan. 3 penjaga, Ducat, Marshall, dan MacArthur telah menghilang dari pulau. Jam berhenti dan tanda-tanda lain menunjukkan bahwa kecelakaan itu pasti terjadi sekitar seminggu yang lalu. Kasihan orang-orang itu, mereka pasti terhempas dari tebing atau tenggelam saat mencoba mengamankan derek. Pada tanggal 29 Desember, Robert Moorhead, seorang pengawas dari Northern Lighthouse Board yang secara pribadi merekrut ketiga pria tersebut, tiba untuk melakukan investigasi resmi. Moorhead memeriksa seluruh mercusuar dan pulau itu. Dia menemukan kerusakan signifikan di dermaga barat. Pagar besi bengkok dan terlepas dari betonnya. Sebuah peti perbekalan yang disimpan lebih dari 30 meter di atas permukaan laut hancur berkeping-keping. Dan bahkan sebuah batu besar seberat lebih dari 1 ton telah bergeser. Ini menunjukkan bahwa pulau itu telah dihantam oleh gelombang yang luar biasa kuat. Moorhead mewawancarai Joseph Moore dan Kapten Harvey. Mereka mengonfirmasi semua detail. Dia juga memeriksa logbook dengan cermat. Logbook adalah catatan harian yang wajib diisi oleh para penjaga mercusuar. Mereka mencatat cuaca, kondisi peralatan, pengamatan kapal, dan aktivitas sehari-hari. Moorhead membuka logbook dan membaca entry-entry terakhir, dan apa yang dia baca membuatnya merinding. 12 Desember. Badai parah. Marshall terlihat gelisah. Ducat sangat diam. Tidak biasa. 13 Desember. Badai berlanjut. Marshall menangis. Kami bertiga berdoa. Tanggal 14 Desember. Badai berhenti. Laut tenang. Tuhan ada bersama kami. Tapi ada masalah dengan catatan ini. Menurut laporan cuaca resmi dari kapal-kapal lain dan stasiun cuaca di daratan, pada tanggal 12 sampai 14 Desember, cuaca di Flannan sebenarnya tenang. Tidak ada badai besar. Jadi, apakah catatan itu nyata? Atau ditambahkan kemudian? Atau mungkin mereka mengalami sesuatu yang tidak tercatat secara resmi? Kita tidak tahu. Yang pasti, laporan resmi Moorhead tidak menyebutkan catatan aneh ini sama sekali. Berdasarkan bukti yang ada, Moorhead sampai pada kesimpulan resmi. Dia berteori bahwa pada sore hari, tanggal 15 Desember, Ducat dan Marshall pergi ke dermaga barat untuk mengamankan peralatan mereka karena badai yang mendekat. MacArthur, sang penjaga pengganti, sesuai aturan seharusnya tetap berada di mercusuar. Namun, Moorhead berspekulasi bahwa MacArthur melihat gelombang raksasa yang datang dan berlari keluar tanpa sempat mengenakan pakaian pelindungnya untuk memperingatkan rekan-rekannya. Naas, gelombang dahsyat itu menyapu ketiganya ke laut, dan tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Penyebab kematian mereka secara resmi dicatat sebagai kemungkinan tenggelam. Bagi banyak orang, ini adalah penjelasan yang paling logis. Laut Atlantik Utara tidak kenal ampun. Kasus ditutup. Tidak ada kriminal yang terlibat. Murni kecelakaan kerja. Tapi banyak orang tidak puas dengan penjelasan ini. Terlalu banyak yang tidak masuk akal. Dan sejak saat itu, teori demi teori mulai bermunculan. Lebih dari 1 abad sejak kasus ini, puluhan teori telah diajukan untuk menjelaskan apa yang terjadi pada ketiga penjaga mercusuar Flannan. Mari kita bahas satu persatu. Ini adalah penjelasan paling rasional dan paling diterima. Skenarionya begini. Pada tanggal 15 Desember, setelah badai mereda, Ducat dan Marshall keluar untuk memeriksa kerusakan di dermaga barat. Inilah mengapa mereka memakai mantel hujan. Saat mereka berada di bawah, tiba-tiba datang gelombang raksasa yang disebut rock wave, gelombang abnormal yang bisa muncul tanpa peringatan. Bahkan di cuaca tenang, gelombang ini menyapu mereka.
MacArthur yang berada di dalam mercusuar mendengar teriakan. Dia berlari keluar tanpa sempat mengambil mantelnya. Dia mencoba menyelamatkan rekan-rekannya. Dan dia juga tersapu. Teori ini menjelaskan kenapa 2 mantel hilang tapi 1 tertinggal. Kenapa ada kerusakan di dermaga barat. Kenapa tidak ada tubuh ditemukan. Tapi ada masalah. Dermaga barat berada 110 kaki di atas permukaan laut. Untuk gelombang mencapai ketinggian itu, bahkan rogue wave, kondisinya harus ekstrim. Dan menurut laporan cuaca, pada tanggal 15 Desember, cuaca sedang tenang. Dan mengapa kerusakan hanya di sisi barat yang tinggi, sementara dermaga timur yang lebih rendah tidak rusak? Versi lain dari teori kecelakaan. Mungkin 1 orang jatuh dari tebing atau tergelincir saat melakukan pekerjaan. 2 lainnya mencoba menyelamatkan dalam kepanikan. Mereka semua jatuh atau terseret arus. Ini menjelaskan kenapa MacArthur tidak sempat pakai mantel. Dia terburu-buru. Tapi, mengapa tidak ada yang meninggalkan catatan darurat? Mengapa lampu dibiarkan mati sejak tanggal 15? Jika ada kecelakaan, setidaknya ada 1 orang yang bisa kembali dan mencatat atau menyalakan sinyal darurat. Beberapa orang berspekulasi bahwa isolasi ekstrim bisa membuat seseorang gila. Mungkin ada konflik antar penjaga. Donald MacArthur dikenal memiliki temperamen yang buruk. Mungkin dia membunuh 2 lainnya, lalu bunuh diri dengan melompat ke laut. Atau mungkin mereka semua memutuskan untuk bunuh diri bersama karena tekanan psikologis. Tapi teori ini sangat lemah. Tidak ada bukti kekerasan sama sekali di dalam mercusuar. Tidak ada darah, tidak ada tanda pertengkaran. Ketiga pria itu punya reputasi bagus, berpengalaman. Tidak ada catatan masalah mental. Keluarga mereka mengatakan mereka baik-baik saja sebelum berangkat. Teori ini lebih berdasarkan asumsi daripada bukti. Tentu saja, dengan pulau yang punya reputasi sebagai tempat terkutuk, teori supernatural muncul. Penduduk lokal Skotlandia punya banyak legenda tentang Flannan. Ada cerita tentang Phantom of the Seven Hunters, roh-roh pemburu yang menculik orang. Ada juga cerita tentang burung laut raksasa dalam mitologi Celtic yang bisa membawa manusia. Beberapa orang percaya ketiga penjaga melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Tapi ini bukan penjelasan rasional. Tidak ada bukti supernatural, tidak ada catatan aneh di logbook selain catatan kontroversial yang belum terkonfirmasi. Meski begitu, fakta bahwa lampu mati tanpa penjelasan sejak tanggal 15 dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu, membuat beberapa orang tetap percaya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Dalam beberapa dekade terakhir, para ahli maritim dan investigator mencoba merekonstruksi kejadian dengan teknologi modern. Kesimpulan mereka, kombinasi faktor. Skenario paling masuk akal. Pada tanggal 15 Desember, setelah badai reda, Duckett dan Marshall keluar untuk memeriksa kerusakan di dermaga. Mereka melihat ada masalah dengan peralatan di dermaga barat, kotak penyimpanan rusak, rel bengkok, cuaca tampak tenang. Tapi mereka tidak tahu bahwa badai beberapa hari sebelumnya telah menciptakan kondisi laut yang tidak stabil. Gelombang masih besar di bawah permukaan saat mereka berada di dermaga. Tiba-tiba datang set gelombang besar. Mungkin bukan rock wave raksasa, tapi cukup kuat untuk mencapai ketinggian dermaga. Gelombang pertama menyapu Duckett dan Marshall. MacArthur mendengar teriakan dari dalam mercusuar. Dia berlari keluar tanpa berpikir. Tanpa mantel, saat dia tiba di dermaga,
gelombang kedua datang dan menyapu ketiganya. Teori ini didukung oleh fakta. Kerusakan memang ada di dermaga barat. 2 mantel hilang, 1 tertinggal. Tidak ada tanda kekerasan. Cuaca tenang bisa menipu, laut bisa tetap berbahaya setelah badai. Tapi ini tetap spekulasi. Kita tidak akan pernah tahu pasti, karena ketiga saksi mata sudah tidak ada. Setelah tragedi itu, mercusuar Flannan tetap beroperasi. Penjaga baru dikirim, kehidupan berlanjut, tapi tidak ada yang mau bertugas di sana sendirian. Northern Lighthouse Board mengubah kebijakan. Sejak saat itu, 4 penjaga ditempatkan di mercusuar, bukan 3, sebagai cadangan, sebagai jaga-jaga. Keluarga Duckett, Marshall, dan MacArthur tidak pernah mendapatkan penutupan. Tidak ada tubuh yang ditemukan, tidak ada pemakaman yang layak, hanya ketidaktahuan. Joseph Moore, penjaga yang menemukan mercusuar kosong itu, tidak pernah bisa melupakan hari itu. Dia terus bertugas sebagai penjaga mercusuar selama bertahun-tahun setelahnya. Tapi menurut rekan-rekannya, dia berubah setelah kejadian Flannan, lebih pendiam, lebih sering menatap laut. Pada tahun 1971, mercusuar Flannan diotomatisasi. Tidak ada lagi penjaga yang tinggal di sana. Pulau itu kembali menjadi tempat yang sunyi, terpencil, hanya dikunjungi sesekali oleh teknisi untuk perawatan. Dan di malam-malam ketika badai melanda Atlantik, jika kamu berdiri di pantai Skotlandia dan menatap ke arah kepulauan Flannan, kamu masih bisa melihat cahaya mercusuar itu berkedip sendirian di kegelapan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada James Duckett, Thomas Marshall, dan Donald MacArthur? Apakah mereka tersapu oleh gelombang raksasa dalam tragedi yang kebetulan? Apakah ada sesuatu yang lebih gelap yang terjadi di pulau terkutuk itu? Atau mungkin ada penjelasan yang tidak akan pernah kita ketahui. Beberapa misteri tidak untuk dipecahkan. Beberapa pertanyaan tidak punya jawaban. Dan mungkin itulah yang membuat kisah ini begitu menghantui. Karena di suatu tempat di dasar Atlantik Utara, atau mungkin masih berjalan di pulau itu, ada 3 pria yang tahu kebenarannya. Tapi mereka tidak akan pernah bisa menceritakannya.